Oke teman-teman, kali ini kita akan membedah intisari dari buku menjadi peneliti unggul. Tujuannya sederhana, buat kasih Anda semacam peta jalan yang praktis untuk memulai tugas akhir atau skripsi, yang kita tahu kadang bisa terasa bikin pusing kepala. Yuk, langsung kita mulai. Nah, pertanyaan ini rasanya relate banget ya. Bingung mau mulai dari mana, mau nulis apa. Tenang, itu wajar banget kok. Hampir semua mahasiswa pasti pernah merasakan hal yang sama. Kabar baiknya adalah, kebingungan ini ada solusinya, ada pendekatannya, dan itulah yang akan kita urai bersama. Sebelum kita bahas gimana caranya, kita mundur sedikit dulu deh. Kenapa sih riset itu penting? Ini bukan cuma soal formalitas buat lulus loh. Coba bayangkan, riset itu sebenarnya adalah DNA peradaban kita. Dorongan alami manusia untuk bertanya, mencari tahu, dan membuat sesuatu jadi lebih baik. Semua penemuan hebat di dunia mulainya ya dari sini. Coba kita lihat definisi formalnya. Ada dua kata yang perlu kita garis bawahi di sini, sistematis dan objektif. Nah, dua kata inilah yang jadi pembeda antara riset dengan sekedar opini atau kumpulan fakta yang acak-acakan. Artinya, riset itu punya aturan main, ada prosesnya, bukan sekedar tebak-tebakan. Nah, 4 sifat ini ibaratnya pilar penyangga riset yang kuat. Sistematis itu berarti langkah-langkahnya jelas dan berurutan. Logis, ya alur berpikirnya harus masuk akal. Empiris, ini krusial, artinya harus berdasarkan bukti dan data di lapangan, bukan berdasarkan kayaknya atau perasaan semata. Dan yang terakhir, dapat diulangi. Artinya, kalau orang lain mencoba penelitian kita dengan metode yang sama, idealnya mereka akan menemukan hasil yang serupa. Inilah yang membuat ilmu pengetahuan bisa dipercaya. Bukan sulap, tapi metode yang transparan. Oke, fondasinya sudah jelas ya. Sekarang, kita masuk ke tantangan pertama yang paling sering bikin pusing 7 keliling. Menemukan topik. Gimana sih caranya mengubah rasa penasaran kita yang kadang masih acak-adut menjadi sebuah pertanyaan riset yang fokus dan, yang paling penting, bisa diteliti? Nah, kutipan ini, menurut saya, adalah kuncinya. Proses riset itu maraton, bukan lari sprint. Pasti ada naik turunnya. Satu-satunya bahan bakar yang bisa membuat kita terus maju saat lagi buntu atau lelah, ya minat kita yang tulus pada topiknya. Jadi mulailah dari sesuatu yang benar-benar membuat Anda penasaran. Lalu, gimana cara praktisnya? Ada 3 langkah jitu. Pertama, coba deh introspeksi, kenali minat Anda. Apa sih yang sering Anda pikirkan? Kedua, banyak-banyak membaca literatur yang sudah ada. Dari situ kita bisa lihat apa yang sudah diteliti orang dan di mana ada celah atau research gap yang bisa kita isi. Ketiga, jangan dipendam sendiri. Diskusikan ide mentah Anda dengan dosen, dengan teman. Seringkali, perspektif dari luar bisa membantu mempertajam ide kita dengan cepat. Sudah punya ide? Bagus! Tapi jangan langsung tancap gas. Sebuah ide itu perlu diuji dulu. Anggap saja ini semacam test drive. Apakah ide ini cukup kokoh? Apakah realistis untuk dikerjakan dengan waktu dan sumber daya yang kita punya? Ini adalah tahap uji kelayakan sebelum kita benar-benar menginvestasikan waktu dan tenaga. Dan cara paling ampuh buat mengujinya adalah dengan kerangka yang sudah kita kenal betul, 5W plus 1H. Ini simple tapi sangat powerful. Anggap saja ini sebagai tes ketahanan untuk ide riset kita. Kalau Anda bisa menjawab ke-6 pertanyaan ini dengan jelas dan meyakinkan, selamat, ide Anda punya fondasi yang kuat. Yuk kita bedah satu persatu. Pertama, what? Apa persisnya yang ingin Anda pelajari? Jangan cuma bilang, saya mau meneliti media sosial. Wah, itu terlalu luas. Coba spesifikkan. Misalnya, saya ingin meneliti dampak penggunaan Instagram Story terhadap tingkat kecemasan pada mahasiswa tingkat akhir. Nah, kan jadi jauh lebih jelas. Lanjut, why? Kenapa topik ini penting untuk diteliti? Siapa yang peduli? Kalau pakai contoh tadi, kenapa penting tahu soal hubungan Instagram dan kecemasan? Nah, kita harus bisa jawab. Mungkin karena hasilnya bisa membantu universitas membuat program dukungan kesehatan mental yang lebih relevan. Jawaban dari why inilah yang menjadi jantung dari riset Anda. Kemudian, when? Pertanyaan ini punya 2 makna. Pertama, relevansi waktu. Apakah topik ini sedang hangat dibicarakan? Kedua, ini soal kepraktisan. Berapa lama waktu yang Anda punya? Jangan sampai merencanakan riset wawancara 100 orang kalau waktu yang tersedia cuma 3 bulan. Realistis adalah kunci supaya skripsi bisa selesai tepat waktu. Lalu where? Di mana lokasi risetnya? Apakah cukup di lingkungan kampus? Atau Anda perlu akses ke sebuah perusahaan yang butuh izin berlapis? Pertanyaan di mana ini memaksa kita untuk berpikir logistik. Apakah kita benar-benar punya akses ke tempat, data, atau responden yang kita butuhkan? Berikutnya, WHO. Siapa subjek penelitian Anda? Mahasiswa,
pelaku UMKM, dan siapa yang akan merasakan manfaat dari hasil riset Anda nanti. Memikirkan siapa sejak awal akan menuntun kita pada pertimbangan etis dan memastikan riset kita punya dampak yang positif. Dan yang terakhir, how? Bagaimana Anda akan mencari jawabannya? Ini adalah soal metode. Apakah Anda akan menyebar kuesioner, melakukan wawancara mendalam, atau eksperimen? Di tahap ini, Anda tidak perlu detail teknis dulu, tapi paling tidak Anda sudah punya bayangan kasar tentang alat apa yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan what di awal tadi. Nah, setelah ide Anda lolos dari tes ketahanan 5W+1H, saatnya menuangkan semuanya ke dalam sebuah proposal. Anggap saja, proposal ini adalah cetak biru atau blueprint untuk seluruh proyek riset Anda. Serius, proposal yang solid dan jernih itu sudah separuh dari keberhasilan riset itu sendiri. Coba perhatikan baik-baik, struktur proposal ini sebenarnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kita tadi kan? Latar belakang itu adalah jawaban detail dari why Anda. Rumusan masalah adalah versi yang dipertajam dari what Anda. Lalu, tujuan dan manfaat menguraikan apa yang ingin dicapai dan untuk siapa. Kalau keempatnya nyambung dan punya benang merah yang kuat, proposal Anda akan sangat sulit ditolak. Dan sebelum kita selesai, ada satu hal yang harganya mati, tidak bisa ditawar, integritas. Riset hanya punya nilai kalau dilakukan dengan jujur. Di sisi lain, ada 3 dosa besar yang harus kita hindari. Plagiarisme, yaitu mengakui karya orang lain sebagai milik kita. Fabrikasi, yaitu menciptakan data fiktif dari nol alias mengarang bebas. Dan falsifikasi, yaitu mengubah data yang sudah ada supaya sesuai dengan kemauan kita. Ingat, integritas adalah mata uang utama seorang peneliti. Jaga itu baik-baik. Jadi, setelah melewati semua tahapan ini, pertanyaannya bukan lagi apakah saya bisa, tapi penemuan baru apa yang akan Anda ciptakan. Setiap riset, sekecil apapun itu, adalah sebuah kesempatan untuk berkontribusi pada pengetahuan. Semoga rangkuman singkat ini bisa menjadi bekal yang bermanfaat untuk memulai perjalanan Anda. Semangat!